Kembali lagi pemirsa dalam dialog bincang hari ini masih bersama Bu Suryati ini yang merupakan owner dari Go Rich dan juga Handlove. Di segmen sebelumnya tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab dan akan kita temukan jawabannya di segmen ini nih. Apa sih Bu keuntungan dari ataupun kelebihan dari kain ekoprint ini dibanding kain-kain yang lainnya Bu? Oke, baik Mbak Dida. Untuk ekoprint ini kelebihannya itu dia karena berbahan dasar alami yang pasti ramah lingkungan. Lalu dia unik karena tidak ada yang sama. Terus ada sisi seninya, seni dia gitu. Jadi itu ya, Bu, ya? Kelebihan dari kain yang memang menggunakan teknik ekoprint dengan kain-kain yang lainnya. Tapi Bu, untuk ketahanannya nih, ini kira-kira kalau dicuci apakah dia akan tetap stay warnanya atau gimana nih Bu? Akan ada perubahan? Iya, kalau untuk kita proses terakhir kan supaya tidak luntur ada tekniknya. Nah, untuk luntur dan tidaknya itu atau berubah warna pasti ya, semakin lama ya ada usangnya lah gitu. Nah itu kita sarankan untuk pencucian juga kita sarankan pakai lerak. Kalau zaman dulu itu masih ada, kita bisa cari juga, masih ada sih yang nyiapin lerak. Lalu jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung, jadi tinggal diangin-anginkan aja, itu akan membantu tidak mudah pudar gitu Mbak. Jadi itu terkait dengan kalau misal nanti masyarakat ataupun pemirsa nih mau beli ya kain yang memang dari Handlove ini, itu salah satu ada perawatannya. Jadi jangan asal ya Bu ya cucinya. Nggak usah pakai mesin cuci, nggak usah. Oh, nggak usah seperti itu, agar kualitas dari kainnya sendiri tetap terjaga. Betul. Kemudian Bu, karena sudah berdiri juga sejak lama ya Bu ya, bagaimana respon masyarakat? Nah mungkin gini Mbak, ini juga PR juga buat semuanya. Ekoprint ini karena nilainya cukup lumayan mahal gitu kan. Sebenarnya secara respon bagus, pengen memiliki, cuman karena harganya ini ya, jadi kita PR juga mungkin buat kami memperkenalkan sosialisasi ke pemerintah, ke masyarakat, bahwa ini adalah salah satu pilihan kain yang bisa digunakan, mungkin dikenalkan dulu di sekolahan-sekolahan gitu, dan ada aturan yang tidak hanya mungkin pakai batik, tapi ekoprint juga bisa digunakan di sebulan sekali atau apa, supaya masyarakat juga mengenalkan ada pilihan lain nih menggunakan kain ekoprint ini gitu. Jadi itu ya Bu ya, sebenarnya untuk respon masyarakatnya memang cukup bagus, tapi tadi memang ada beberapa orang yang berpikir wah mungkin terlalu mahal dan yang lain-lain, tapi itu kan sebuah seni ya Bu ya, kita juga nggak bisa menghargai hal-hal itu terlalu murah karena tadi prosesnya yang cukup panjang pemirsa. Nah Bu, selain dari Go Rich dan juga Handlove ini nih Bu ya, kesibukan Ibu apa lagi nih kira-kira? Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai di organisasi ya, itu ketua DPC ASPI Kabupaten Tangerang. Lalu saya di Pasundan itu di bidang ekonomi development Pasundannya. Lalu ada di ketua KWT, kelompok wanita tani, ketua Poklasar, dan di koperasi itu Mbak. Jadi banyak sekali memang yang Ibu ikuti ini dalam rangka juga memberdayakan orang-orang sekitar juga ya Bu ya? Betul. Nah Bu, bicara tentang bisnis ya, kadang kan semua orang nih nggak bisa yang konsisten lah Bu ya. Dan tadi juga Ibu menyatakan bahwa dimulai dari 2017, kemudian juga kalau Handlove ini 2019, dan sampai tahun 2024, tentu itu bukan yang waktu singkat ya Bu ya. Apa yang memang memutuskan Ibu nih ya untuk ya sudah, saya benar-benar akan serius nih dalam menjalankan ataupun mengembangkan bisnis dari Go Rich dan juga Handlove ini? Saya memang berangkat dari perusahaan yang lama marketing Mbak, jadi saya udah terdidik di sananya. Memang saya tuh sepertinya bisnis ya, bisnis gitu, sampai udah keluar 2017 memulai usaha, ya sudah saya emang harus
saya tekunin. Dan apalagi saya sudah menjadi beberapa ketua-ketua itu yang harus memberdayakan masyarakat itu sendiri untuk saya pasarkan. Dan dengan saya berorganisasi banyak berjejaring, dan produk-produk saya juga udah ada di beberapa tempat seperti di Hotel Episode, di Amaris, lalu di Smesco juga ada, di beberapa tempat lah yang memang dari berjejaring di organisasi tadi, akhirnya saya nggak bisa berhenti sampai di situ aja. Perjuangan saya sudah cukup lama, saya harus lanjutkan. Karena saya juga beberapa punya anggota yang produknya saya harus juga bantu pasarkan. Gitu. Jadi itu ya Bu ya, yang memotivasi Bu Suryati akhirnya ya sudah lanjutkan saja, kan udah nanggung ya Bu ya. Sayang sekali gitu kalau semisal perjalanannya sudah panjang tiba-tiba terputus begitu saja. Belum lagi memang tadi banyak sekali anggota yang ibaratnya juga udah sama-sama berjuang dan memang butuh seperti itu. Lalu Bu, tantangannya sendiri pasti ada dong Bu. Ya. Apa tuh? Tantangannya untuk memasarkan produk yang pasti itu di pemasaran sama modal ya, modal. Terus dengan era digital saya masih lemah di online-nya. Mungkin saya akan inikan lagi ya bagaimana cara penjualan secara online-nya gitu. Jadi itu kalau semisal yang lain-lain Bu, selain pemasaran dan juga modal, apakah ada nih? Kalau perizinan sih alhamdulillah ya. Lancar-lancar aja nih Bu ya kalau sejauh ini perizinan. Perizinan saya kebetulan pendamping halal juga, dan sekarang kan pemerintah juga memberikan fasilitas kepada pelaku usaha. Nah itu cukup mudah sih sebenarnya untuk itu. Jadi pemasaran dan pemodalan juga dengan apa ya, marketing online-nya tadi. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, sejauh ini Ecoprint ataupun dari Handlove ini sudah bekerja sama dengan siapa saja gitu? Kalau waktu itu 2019, alhamdulillah ikut di produk saya digunakan untuk Tangerang Fashion Week, dilaksanakan di Hotel Episode. Nah dari situ mulai naik lagi penjualannya, dan dari sekolahan-sekolahan sudah mulai pelatihan-pelatihan untuk teknik Ecoprint ini. Betul. Oh jadi pelatihan ke sekolah-sekolah juga melakukan ya Bu ya? Iya. Apakah memang ibunya yang datang menawarkan atau biasanya sekolah-sekolah itu sudah mulai tertarik dan akhirnya mengundang ibu nih untuk mengajarkan teknik Ecoprint ini? Dari dua sisi sih, baik saya sebagai pelakunya saya menawarkan, memperkenalkan dari pihak luar karena mungkin dengar tahu juga minta untuk saya memberikan pelatihan itu. Oh, betul. Karena sekarang kalau di sekolah-sekolah kan lagi ada P5 ya Bu ya. Dan P5 ini benar-benar masing-masing guru, siswa banyak berkreasi, dan salah satunya memang Ecoprint ini bisa menjadi salah satu solusi dari pelaksanaan program P5 yang ada di sekolah-sekolah. Nah, baik Bu, kita akan break sebentar dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari Ini.